Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuraini dengan NIM 6670230045 kelas 4E. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Kepartaian dan Kepemiluan, di mana di sini saya akan menanggapi dan menjawab atas kritikan dan pertanyaan yang disampaikan oleh teman saya yaitu Eva Mueva atas tanggapannya tentang hasil penelitian saya. Nah, sebelum saya meliti kan saya mendapatkan topik mengenai sistem kepartaian, kepemiluan, dan sentimen anti partai. Nah, oleh karena itu saya meliti penelitian yang berjudul manifestasi gerakan politik Barisan Muda Penegak Partai Amanat Nasional dalam rekonstruksi kepercayaan masyarakat di pemilu tahun 2024 kemarin. Lalu Eva itu mengkritik 3 pernyataan, bahwa kritikan pertamanya Eva menekankan bahwa teori yang saya gunakan di penelitian saya itu tidak sesuai sama grand teori yang seharusnya gitu. Dimana seharusnya kan saya kan lebih menekankan sentimen anti partainya ya seharusnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sigit Pamungkas, sentimen partai itu sendiri itu kan ada 2 bentuk, sentimen antipartaisme reaktif sama antipartaisme kultural. Nah, seharusnya menekankan pada teori tersebut. Namun di penelitian saya kemarin itu saya lebih menekankan pada teori gerakan politik dan bahkan menambahkan teori baru dari ahli yang lain juga gitu, teman-teman. Oke, terima kasih juga Eva atas kritikan yang pertama. Saya akan merevisinya dan menyelaraskan kembali penelitian saya sesuai apa yang dikatakan oleh dosen. Lalu kritikan kedua dan ketiga sebenarnya ada kaitannya. Eva kan kritikan kedua mengatakan bahwa rumusan masalah yang dibuat saya itu tidak ada jawabannya di pembahasan dan tidak ada penjelasan secara komprehensif juga tentang menurunnya kepercayaan masyarakat di bagian bab pembahasan. Oleh karena itu saya mengakui memang di bab pembahasan saya sendiri itu sangat kurang lengkap ya teman-teman, karena di pembahasan kemarin saya terlalu menekankan pada sejarah dari organisasinya tersebut. Saya lebih menjelaskan tentang latar belakang dari PAN, latar belakang dari Barisan Mudanya sendiri. Saya kurang di bab pembahasannya, sangat kurang membahas atas ketidakpercayaannya itu, teman-teman. Sangat kurang gitu di sangat pembahasannya. Jadi saya mengakui hasil penelitian saya tidak maksimal. Terima kasih Eva atas kritikannya. Lalu saya akan merevisinya dan memperbaikinya sebaik mungkin. Lalu saya akan menjawab atas pertanyaan yang disampaikan Eva. Eva akan bertanya 2 pertanyaannya. Yang pertanyaan pertama itu apa bentuk advokasi masyarakat gitu atas mereka itu bisa menilai tidak percaya terhadap masyarakat, tidak percaya terhadap parpol gitu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama itu. Sebenarnya teman-teman, salah satu bentuk nyata atau salah satu bentuk advokasi atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap parpol itu bisa dilihat di sosial media, teman-teman. Salah satunya itu adanya hashtag tidak percaya partai politik atau adanya hashtag yang semacam yang berkaitan dengan parpol. Karena kita bisa lihat teman-teman, masyarakat sekarang kan sudah pada melek digital ya, sudah pada zamannya digitalisasi, jadi mereka lebih mengekspresikan atas ketidakpercayaan mereka terhadap parpol di sosial media. Salah satunya pembuatan tagar tidak percaya parpol, karena dari hasil kasus-kasus yang diungkap sekarang kan dari tahun-tahun kemarin kan banyak yang berkaitan dengan kader-kader parpol ya, kasus-kasus korupsi itu menyeret salah satu nama anggota parpol. Nah, itu salah satu bentuk yang membuat masyarakat tidak percaya, makanya mereka
bisa mengeluarkan hashtag tidak percaya pada parpol, itu salah satu bentuk advokasinya. Nah, terus juga kan saya sudah menjelaskan di pendahuluan saya bahwa banyak adanya lembaga survei Indonesia gitu, seperti Indikator, LSI, yang mereka menemukan hasil temuannya. Jadi mereka melakukan penelitian atas ketidakpercayaan terhadap lembaga itu, mereka turun langsung ke masyarakat untuk bertanya gitu. Jadi sebenarnya itu salah satu bentuk advokasinya. Mereka bilang bahwa dari hasil temuannya, hasil LSI ya, mereka bahwa masyarakat itu nggak percaya karena sampai sekarang aja mereka ngasih tahu bahwa parpol itu butuh masyarakat cuman ketika ada pemilu ataupun pilkada. Mereka cuman ngasih uang politik uang doang, atau cuman ada yang muncul di masyarakat ketika mereka butuh doang gitu teman-teman. Itu salah satunya, makanya masyarakat itu udah nggak percaya lagi sama parpol, karena dari hasil kebijakan yang dibuat yang disetujui oleh DPR juga kan itu tidak mencerminkan aspirasi masyarakat kan teman-teman. Bahkan parpol sekarang pun tidak ada yang benar-benar oposisi terhadap pemerintah kan. Mereka parpol sekarang itu lebih mendukung terhadap kabinet yang sekarang teman-teman. Makanya masyarakat itu tidak percaya. Salah satu bentuk advokasinya ya itu dengan Pak demo. Pertanyaan kedua yaitu Eva bertanya, apa pandangan saya sebagai peneliti sekaligus sebagai anak muda terhadap polemik yang saya angkat sendiri. Pandangan saya terhadap hasil penelitian atau terhadap polemik yang saya angkat, kan saya itu ya teman-teman, saya sebagai anak muda melihat gerakan politik seperti yang dilakukan BM PAN atau Barisan Pemuda Penegak PAN itu sebenarnya muncul dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, dimana kan dari tahun-tahun sebelumnya masyarakat kan memang kurang percaya terhadap parpol. Makanya BM PAN ini sebagai organisasi saya partai itu ngedukung atau menyelaraskan tujuannya terhadap PAN sendiri, di mana PAN itu mau mengkolaborasikan anak muda biar lebih dekat dengan masyarakat, karena kan saat ini kan lebih mendominasi pada kalangan mudanya ya teman-teman. Terus juga generasi muda sekarang bisa ada yang menilai sudah apatis. Jadi masyarakat juga ngerasa partai itu cuman sibuk ngurusin elit-elitnya sendiri, sementara terus rakyatnya itu cuman dijadiin sebagai objek kampanye ya kan teman-teman. Itu salah satu hasil jawaban pertama sebenarnya. Nah, terus kalau saya menilai dengan polemik yang saya angkat, apakah sebenarnya si BM PAN ini itu sebenarnya tulus dari bawah atau cuman dijadikan sebagai alat kosmetik partai buat jaga citra, ataukah memang BM PAN ini itu benar-benar betul mendobrak budaya lama gitu atau melanjutkan pola-pola. Nah, sebenarnya bisa kita lihat dari dua pandangan. Kita bisa melihat hasil sisi positifnya sama negatifnya. Hasil positifnya ya memang barisan BM PAN ini bisa mendorong anak muda gitu teman, biar melek politik gitu. Tapi pada dasarnya kan kalau misalkan BM PAN ini cuman tempelan atau cuman buat dijadikan sebagai alat kosmetiknya PAN sendiri, kan itu palingan cuman hasil dari kebutuhan partainya sendiri kan teman-teman. Jadi kalau dari secara positif, saya sebagai anak muda pun mendukung gitu bahwa seharusnya memang ada organisasi saya partai
yang bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu. Terima kasih. Mohon maaf apabila jawaban saya atas pertanyaan Eva itu kurang memuaskan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.